Terus dok, kalau Quaker diganti dengan Energen untuk sarapan apa nutrisinya sama? Biasakan untuk meng-google terlebih dahulu Quaker sama Energen nutrisinya berapa, terus kamu bandingin sendiri. Nah, tapi setahu saya kalau Energen itu ada gula tambahan yang cukup banyak jika dibandingkan dengan oats. Tips saat kalori surplus tidak banyak menjadi lemak gimana dok? Saran saya, surplusnya jangan terlalu gede. Jadi dikit banget, 100, 200, 10% dari maintenance-mu. Bahkan saya mencoba untuk kalori maintenance selama 3 bulan untuk melihat efeknya. Dok, pakai whey protein merek apa? Kalau saya sih pakai MyProtein ya udah sekitar 2 tahun. Karena dari review lab door-nya bagus, rasanya juga enak, dan dari segi harga salah satu yang paling murah kalau menurut saya. Oke? Jadi buat teman-teman yang mau beli, langsung swipe up aja. Pernah ngejalanin diet DEBM nggak dok? Enggak. Pertama karena buat apa? Yang kedua karena nggak bisa lepas dari Indomie, dari kue-kue enak, martabak manis, kopi susu. Apa benar dok kita nggak boleh minum di atas jam 9 atau pas mau tidur? Enggak sih sebenarnya, kecuali kalau misalnya kamu takut terbangun di malam hari karena kamu minum terlalu banyak. Ya jangan minum terlalu banyak kalau begitu. Tapi untuk efek kesehatannya sih harusnya nggak ada masalah sih. Apa ada ciri-ciri kekurangan protein secara umum? Ini yang ada di kepala saya aja ya, saya nggak hafal banget. Tapi kemungkinan ada kehilangan massa otot, setelah itu rambut rontok, gangguan hormonal, gangguan mood, dan di kasus yang ekstrim banget, bisa aja terjadi pembengkakan tubuh. Yang kenapa cewek kalau disuruh nge-gym takut kekar ya? Mindsetnya aja yang masih salah. Sama juga kayak cowok yang kalau disuruh facial bilang nggak mau, nanti dibilang kayak bencong. Mindsetnya aja yang salah. Komposisi protein minimal saat defisit berapa persen dok? Yang biasanya saya gunakan bukan persentase, tapi berapa gram protein per kilogram berat badan. Untuk targetmu mungkin menurunkan berat badan sambil menjaga massa otot, bisa mulai dari 1 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Oke? Tips saat lagi plateau dong please, udah 3 minggu berat badan turun tipis-tipis banget. Justru Anda sudah mendapatkan yang banyak orang inginkan. Turunnya itu harusnya memang tipis-tipis aja, dengan harapan yang turun cuma massa lemak, massa ototnya nggak ikut. Semenjak corona jadi hits latihan pakai resistance stop, itu sebenarnya efektif nggak sih dok? Nah ini tergantung efektif dalam segi apa dulu. Kalau kita cuma ngomongin tentang meningkatkan massa otot, dari segi latihan yang kita lihat ya ada progressive overload nggak? Kalau misalnya bisa dicapai ya berarti cukup efektif. Dok saya mau mulai diet tapi saat ini lagi nggak nafsu makan, apalagi makan sehat, bagi tips atau solusi ya. Buat saya loh ya, punya mindset makan sehat aja sebenarnya udah nggak sehat. Sehat atau tidaknya dietmu itu nggak cuma dilihat dari satu jenis makanan doang, tapi dilihat dari keseluruhan diet. Apa bener kalau habis resistance training terus mau cardio harus dikasih jeda kira-kira 6 jam ya? Enggak. Emang ototmu itu kasih baking soda gitu, jadi harus nunggu ngembang dulu baru boleh cardio. Enggak apa-apa, boleh ya, silakan kalau mau cardio silakan. Kenapa berat saya stuck ya dok? Defisit kalori udah padahal, makasih. Kalau masalah berat badanmu stuck itu ada banyak kemungkinannya. Tapi kalau masalah defisit kalori, kalau kamu bener defisit kalori, berat badanmu pasti turun. Dan kalau berat badanmu nggak turun, ya berarti kamu nggak defisit kalori kemungkinan. Dok, pada orang obesitas lebih baik olahraganya weight training atau cardio kalau mau nurunin berat badan? Yang paling penting itu adherence, konsistensi. Jadi ya cari yang kamu nikmati. Tapi kalau saran dari saya, lakukan weight training, dan kalau misalnya bisa, ya tambahkan juga cardio. Dok, apakah kebutuhan air putih yang kita butuhkan bisa digantikan dengan air lainnya? Jadi sebenarnya kebutuhan cairan kita nggak cuma dilihat dari air putih, jadi dilihat juga dari makanan dan minuman-minuman lainnya. Cuman kan jelas beda air putih sama kopi, kandungannya, kalorinya, dan seterusnya. Dok, saya suka dengar tepung protein. Apakah protein sama seperti di daging? Mungkin maksudnya tepung terigu yang protein rendah, tinggi, dan sedang itu ya. Sebenarnya kalau itu ya sebenarnya untuk kuantitas dan kualitasnya yang berbeda dengan daging. Kalau itu lebih menentukan kamu mau bikin kue apa sih gitu. Dok, diet yang efektif untuk badan bentuk pear apa ya? Dijawab ya dok, makasih dok, sama-sama. Jadi sebenarnya sama aja, mau badanmu bentuk pear, mau badanmu bentuk apel, bentuk durian, sesuai targetmu. Kalau kamu mau nurunin berat badan, ya kamu harus masuk dalam defisit kalori. Ini patokan untuk populasi umum dewasa yang sehat ya, oke? Jadi kalau gula itu kurang lebih sekitar 50 gram per hari. Kalau natrium, sodium itu kurang lebih sekitar 2000 mg per hari. Dan untuk minyak itu kurang lebih 20-35% dari total kalori harian. Benarkah minyak dari buah kelapa lebih baik untuk gorengan? Kenapa? Minyak kelapa bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan untuk menggoreng karena smoke point-nya yang lebih tinggi. Dengan smoke point yang lebih tinggi, maka ia bisa digunakan untuk memasak suhu yang lebih tinggi sebelum ia menjadi rusak. Apa benar diet yang terlalu ekstrem bisa membuat pembakaran lemak justru malah jadi susah dan lebih sedikit? Yap, metabolic adaptation. Konsep yang cukup baru, tapi kemungkinan besar benar, yang sering dibicarakan oleh Layne Norton. Coba di Google aja. Dok, kalau punggung melebar dan hips melebar itu karena lemak, bukan karena tulang melebar. Tarik nafas dulu. Tarik nafas.
terimalah, ya itu lemak, bukan tulangmu yang melebar, lemak. Oh, kalau orang diet itu lemaknya kemana ya setelah jadi kurus? Wah, konten TikTok. Jadi pup kah, keringat, atau hilang gitu aja. Jadi lemak yang digunakan oleh tubuh kita sebagai energi itu akan menghasilkan sisa metabolisme yang akan dibuang lewat CO2, nafas, dan juga urin dan keringat. Saya udah makan serat banyak, tapi kok nggak bisa BAB? Oke, jadi menurut pedoman isi piringku yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI, untuk setiap meal kita disarankan untuk mengisi 1/3 piring dengan sayuran dan 1/6 piring dengan buah-buahan. Itu minimalnya 3 kali sehari. Kalau suplemen sayur efektif nggak buat orang yang nggak suka sayur? Analoginya kayak begini, misalnya kalau saya nggak suka sama istri saya, saya sayang sama istri saya, aku sayang kamu sayang. Oh, hell no. Apakah efektif jika saya menambah 1 istri lagi di rumah ini? Karena saya nggak suka istri saya. Oke. Apa dokter selalu menekankan pada latihan beban? Seberapa penting dong? Ini ilustrasi cerita seberapa pentingnya latihan beban buat saya. Si Lucy itu benci banget kalau saya botak. Terakhir kali saya botak, dia nangis. Tapi kalau misalnya ke gym terus habis itu dibilang, hey, kalau kamu mau masuk, kamu harus botak. Saya gundulin kepala saya di situ. Dok, kalau positif kali negatif kan hasilnya negatif. Apakah bisa pertanyaan ini mengatasi COVID-19? Ikan hiu makan tomat. Pada baca tentang Orlistat, what do you think dok? Orlistat adalah obat yang digunakan untuk menghambat proses pencernaan lemak. Biasanya diberikan untuk pasien obesitas oleh dokter, jadi harus ada resep dokternya. Dan dibarengi juga dengan perubahan gaya hidup, jadi nggak cuma obat doang. Dok, apakah kita harus BAB setiap hari? Nggak harus sih, BAB 3 hari sekali pun masih bisa dianggap normal. Tapi BAB ini kita nggak bisa lihat cuma dari frekuensi doang. Jadi juga dilihat dari konsistensi pupnya, dari cara ngedennya, gejala penyerta lainnya. Dok, jika kita tidur sehari hanya 3-4 jam, apa itu mempersedikit pembakaran kalori? Dengan kekurangan tidur, maka kamu akan mengganggu proses recovery dari tubuhmu, mengganggu siklus sirkadian, yang nantinya juga akan mengganggu sistem hormonal, dan nantinya proses pembakaran lemak juga akan terganggu. Dok, misalnya makan tumis sayuran hijau itu harus dihitung dengan sayurannya atau hanya minyak untuk numis saja? Idealnya ya minyaknya dihitung, sayurannya dihitung. Tapi kalau saya contoh yang kurang baik, sayurannya biasanya saya nggak hitung karena kecil banget sebenarnya kalorinya, jadi cuma minyaknya doang. Dok, kata teman saya minum sambil berdiri bisa bikin betis besar, bener nggak sih? Kok aneh? Kalau misalnya bisa begitu, udah nggak perlu latihan betis lagi saya. Tiap hari saya minum aja sambil berdiri. Coba tanya teman lo dok, kalau minum sambil kayang, bicep sama tricep bisa tambah besar nggak? Tanyain dong, please. Gimana diet buat yang ada sakit mah? Karena biasanya sembuh dengan makan nasi. Makanlah dengan jadwal yang teratur. Setelah itu, hindari makanan yang terlalu asam, terlalu berminyak, terlalu pedas. Hindari juga kafein kalau memang itu meningkatkan asam lambung ibu. Nasinya dimakan aja. Emang ibu diet DE? Untuk yang sedang diet, sebaiknya minum air mineral sehari berapa liter dok? Nggak ada patokan pastinya ya, selama status hidrasimu baik. Yang bisa kamu lihat dari warna urin. Yang kita mau itu warna urin yang bening. Nah, kalau kita merujuk pada AKG dari Kemenkes, kurang lebih untuk dewasa 2-2,5 liter. Apa kalau diet harus benar-benar menghindari gula, garam, minyak dok? Menurut saya rule paling utama kalau misalnya mau diet, pola makan itu harus bisa dinikmati jangka panjang sampai selamanya. Jadi kayak gula, garam, minyak ya boleh dong, tapi ada batasnya, ada porsinya. Dok, mengapa orang yang rajin berolahraga juga tetap rentan terkena? Kalau misalnya kamu punya statement seperti ini, berikan saya datanya. Mana orang yang rajin berolahraga lalu lebih rentan terkena serangan jantung? Mana orang yang tidak rajin berolahraga lalu nggak terkena serangan jantung? Give me the data. Solusi dong buat yang habis makan langsung nimbang kok langsung naik dan itu ya kenapa kamu nimbang setelah makan? Ini sama aja kayak kamu bilang saya nyalain kompor dok, terus saya taruh tangan saya di atas api, terus panas dok. Solusinya apa ya? Ya jangan taruh tanganmu di atas kompor, bambang.